Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan kami beranggotakan Saya Yang Putri dengan NIM 2316050022. Saya Lina Putri Asak dengan NIM 2316050003. Saya Novia Hadiza Putri dengan NIM 2316050030. saya Gian Firadi dengan NIM 2316050011. Saya Tina Sari dengan NIM 2416050003. Saya Uswedi Sofia dengan NIM 2316050006. Saya Olga Novia dengan NIM 2316050001. Saya Syiarahma dengan NIM 2416050011. Kami akan menyampaikan langkah-langkah dalam pembukaan mobile banking dari ketiga bank syariah, artinya Bank Muamalat, Bank BTN Syariah, dan Bank Mega Syariah. Berikut adalah penampilan dari kami. Pada kesempatan kali ini, saya dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai proses langkah-langkah pembukaan buku tabungan di bank syariah. Pemaparan pertama akan disampaikan oleh Saudari Atina dan Tia yang akan membahas tentang proses langkah-langkah pembukaan buku tabungan di Bank Muamalat. Selanjutnya, Saudari Gina dan Putri akan menjelaskan tentang proses langkah-langkah pembukaan buku tabungan di Bank BTN Syariah. Kemudian, Saudari Sofia dan Saudara Gian akan memaparkan proses langkah-langkah pembukaan buku tabungan di Bank Mega Syariah. Dan di akhir presentasi nanti, Saudari Novia akan menyampaikan kesimpulan dari seluruh pembahasan kami. Baiklah, tanpa berlama-lama, selamat menyaksikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam pembuatan rekening online pada Bank BTN Syariah. Yang pertama itu perlu kita download aplikasinya terlebih dahulu di Play Store atau di App Store. Setelah kita download, tampilan awalnya berupa seperti ini. Kita tekan yang bagian mulai. Di slide berikutnya ada muncul pertanyaan apakah Anda sudah memiliki rekening BTN Syariah. Di sini kita akan membuat rekeningnya, jadi kita bisa tekan saya belum memiliki rekening. Setelah itu tampilan selanjutnya itu ada informasi pembukaan. Di sini ada informasi langkah-langkah dalam pembuatan rekeningnya. Yang biasanya itu yang pertama pilih jenis tabungan. Kita memilih jenis apa yang mau kita buat. Terus kita masukkan data pribadi berupa nomor handphone, email, terus verifikasi nomor handphone kita. Terus kita mengunggah dokumen yang biasa digunakan itu berupa KTP, NPWP itu jika ada itu tidak wajib atau opsional aja. Terus kita foto diri. Dalam langkah selanjutnya itu tanda tangan online. Terakhir yang selanjutnya itu ada verifikasi demokrasi. Yang ketiga itu memasukkan data pendapatan. Kalau kita sudah memiliki pendapatan, kalau tidak bisa dikosongkan. Yang selanjutnya kita melakukan registrasi akun tersebut. Langkah yang kelimanya baru kita verifikasi e-Knation ini berupa verifikasi untuk mengatur mengatur kata sandi untuk login ke BTN di mobile banking tersebut. Setelah itu kita baru menekan lanjut pembukaan rekening baru. Habis kita tekan nanti ada pilih produk. Di sana dia akan menjelaskan tabungan BTN itu merupakan simpanan dana berakad wadiah yang memberikan solusi tabungan transaksional dengan kemudahan transaksi melalui channel bank BTN untuk menunjang aktivitas keuangan keluarga. Langkah selanjutnya kita tekan pilih produk, ada berupa pernyataan itu bisa kalian skip aja.
Setelah di skip nanti dibacakan ada itu syarat dan ketentuan, bisa di scroll aja ke bawah terus dicentang langsung tekan lanjutnya. Terus barulah kita melakukan pembukaan rekening awal. Yang pertama itu mengisi email, nomor telepon, terus menulis kode captcha-nya. Kode captcha itu berupa itu yang telah disediakan di nomor handphone. Terus setelah kita melakukan pemasukan nomor handphone tadi, kita mendapatkan verifikasi OTP melalui SMS. Terus kita ketik verifikasi OTP sukses. Kita langsung melakukan registrasi selanjutnya, yaitu data registrasi Anda. Itu ditekan lanjut. Terus selanjutnya mengunggah dokumen. Mengunggah dokumen itu berupa KTP. Terus kita menekan-nekan yang ada di sana sesuai apa yang kita punya. Langkah selanjutnya itu kita mengunggah dokumen seperti KTP, verifikasi wajah, atau kita melakukan unggah foto diri pada tempat yang telah disediakan. Terus kita melakukan tanda tangan setelah mengupload foto diri. Setelah mengunggah dokumen berhasil, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu mengenai informasi personal. Yang pertama itu ada nik, inisial nik, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, agama, status perkawinan itu bisa kita isi. Terus langkah selanjutnya kita pengisian alamat tangga, kita mengisi kecamatan di mana kita tinggal, kelurahannya, kode posnya, terus alamat lengkapnya di mana, terus RT RW-nya. Setelah kita mengisi tersebut, kita melakukan pengisian informasi pendapatan. Di sini ada sumber dana atau dana pendapatan yang kita berasalnya, terus tujuan apa kita mengeluarkan rekening tersebut, terus rata-rata target tahunan, terus ada penghasilan bulanan kita. Selanjutnya itu ada pendapatan tambahan, bisa kalian lanjutkan saja. Terus langkah selanjutnya itu ada registrasi SNL atau informasi nasabah. Setelah semuanya valid, bisa tekan simpan dan lanjutkan. Setelah teman-teman melakukan pengisian langkah-langkah dan langkah-langkah yang tertera di atas, selanjutnya bakal muncul buka rekening selesai. Jika teman-teman tidak melakukan pengisiannya sesuai dengan data diri, ini nggak bakalan muncul. Artinya teman-teman perlu melakukan pengecekan ulang ke apa yang belum teman-teman selesaikan. Setelah ini muncul, nanti ada proses rekening akan memakan waktu tidak lebih dari 1 hari kerja. Oke, sekian langkah-langkah yang saya jelaskan pada pembukaan rekening BTN Syariah ini. Semoga bermanfaat kepada teman-teman semua. Setelah melakukan pembukaan rekening pada Bank BTN Syariah, saya memiliki kritik dan saran dalam melakukan langkah-langkah pembukaan rekening pada Bank Syariah. Sebagai mahasiswa yang peduli terhadap perkembangan layanan perbankan syariah, saya menilai bahwa proses pembukaan rekening secara online melalui aplikasi mobile banking BTN Syariah sudah memberikan kemudahan dan efisiensi bagi nasabah, terutama bagi kalangan muda yang terbiasa dengan menggunakan teknologi digital. Namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala teknis seperti proses verifikasi data yang memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga sistem aplikasi yang terkadang mengalami gangguan ketika tahap unggahan dokumen atau verifikasi wajah dilakukan akan memakan waktu yang lebih lama. Hal ini dapat menghambat pengalaman pengguna, sehingga bagi masyarakat muda memiliki keterbatasan waktu dalam mengakses atau melakukan verifikasi melakukan pembukaan rekening. Jadi saran saya untuk BTN Syariah diharapkan dapat terus melakukan optimalisasi terhadap sistem digitalnya, seperti memperkuat kestabilitasan server, mempercepat proses verifikasi, serta menyediakan layanan bantuan pelanggan atau customer service yang responsif melalui chat fitur atau WA. Selain itu, BTN Syariah juga dapat menambah fitur edukasi dalam praktik aplikasinya, seperti panduan singkat mengenai prinsip perbankan syariah dan tata cara menggunakan layanan digital yang diterapkan. Dengan begitu, layanan digital BTN Syariah tidak hanya efisiensi secara teknologi, tetapi juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan syariah yang berbasis dalam perbankan syariah.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Jadi saya akan menjelaskan tentang cara pembukaan rekening pada bank muamalat. Yang pertama yaitu download aplikasi Muamalat Din pada Play Store. Kemudian klik buka rekening. Setelah itu berikut beberapa akad tabungan yang ada pada bank muamalat. Kemudian pilih tabungan yang akan dibuka. Kemudian pilih kartu debit. Setelah itu siapkan beberapa dokumen seperti KTP dan NPWP jika ada. Kemudian masukkan nomor ponsel, email, kode referral, serta kode promo jika ada. Setelah itu, masukkan kode OTP yang dikirim melalui email atau ponsel yang terdaftar di awal pembukaan rekening. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang pembukaan rekening bank muamalat. Yang selanjutnya yaitu tentang prosedur nasabah. Prosedur nasabah di sini ada terbagi menjadi beberapa bagian. Apabila nasabah ingin menambahkan atau ingin buka rekening, maka harus menyetujui keempat persetujuan ini. Selanjutnya, ikuti paduan di bawah yaitu memasukkan KTP dengan cara mengunggah atau memastikan gambar atau tulisan KTP secara jelas atau keseluruhan, tidak kurang dan tidak terpotong seperti contoh di sini. Setelah itu, coba foto selfie, pastikan cahaya memadai, tidak kurang, dan tidak menggunakan masker atau objek yang menutupi wajah Anda, seperti gambar yang tertera. Selanjutnya, tanda tangan digital. Tanda tangan digital harus menggunakan kertas putih atau tarik menggunakan tangan untuk menggunakan tanda tangan digital, dan pastikan tanda tangan sesuai dengan ektp Anda. Setelah tanda tangan yang di atas kertas putih tadi, selanjutnya itu ada data pekerjaan. Di sini ada beberapa bagian yaitu pekerjaan kita otomatis menjadi pelajar atau mahasiswa. Penghasilan per bulan itu sesuai yang tertera di dalam bank muamalat ini. Selanjutnya yaitu aktivitas muamalat DIN. Di sini ada pembuatan user ID ataupun password. Password ini harus sesuai dan harus sesuai dengan konfirmasi password yang akan kita buat. Selanjutnya data rekening. Data rekening ini berisi tentang tujuan pembukaan rekening, sumber dana, perkiraan transisi per bulan, dan cabang pembukaan rekening. Nah, setelah pembuatan user ID dan password, selanjutnya ada pembuatan PIN. Pembuatan PIN itu transaction identification number yang terdiri dari 6 digit angka yang dibuat pada saat pendaftaran mobile banking. Kemudian setelah masuk kode yang di atas harus mengkonfirmasi PIN muamalat DIN. Selanjutnya yaitu pembukaan rekening Anda berhasil. Jika berhasil, terdapat jenis tabungan yaitu yang Anda pilih seperti tabungan IB hijrah dan zakat. Terus ada nomor handphone dan nomor rekening yang tertera pada layar ketika berhasil melakukan pembukaan rekening Anda. Mungkin cukup sekian tentang pembukaan rekening bank muamalat dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan memberikan kritik dan saran dari pembukaan rekening bank muamalat. Kritiknya yaitu bank muamalat telah berhasil dalam mempromosikan inklusi keuangan, terutama untuk komunitas muslim dan pelaku usaha kecil atau UMKM, balik seperti pembiayaan mudharabah atau murabahah. Meskipun ini sudah bagus, bank bisa memperluas dampaknya dengan lebih banyak data analitik untuk keberhasilan program-program tersebut. Ini akan membantu menunjukkan hasil positif secara lebih transparan sehingga menarik lebih banyak investor dan mitra. Kemudian sarannya yaitu bank harus memperkuat kolaborasi dengan fintech, bank lain,
atau pemerintah untuk memperluas jangkauan. Contohnya, bekerja sama dengan e-wallet atau platform investasi global untuk menawarkan produk. Kemudian, hal ini akan membangun ekosistem positif di mana bank muamalat bisa berbagi keunggulan syariahnya sambil belajar dan dari inovasi retail tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuka mobile banking Bank Mega Syariah. Yang pertama itu kita download dulu aplikasinya, bisa didapatkan di Play Store ataupun App Store. Jika sudah di-download, akan ada slide yang seperti ini. Yang pertama itu ada panduan pendaftaran M-Syariah. Yang pertama, bisa kita lihat jika sudah memiliki rekening syariah, pilih tombol masuk akun syariah. Jika belum memiliki rekening dan akun M-Syariah, pilih buka rekening. Dan jika sudah memiliki rekening syariah dan belum terhubung ke M-Syariah, pilih tombol hubungkan kartu. Oke, pada slide selanjutnya ada syarat dan ketentuan. Ini bisa kita skip aja atau centang dan lanjutkan. Yang selanjutnya itu ada pilihan kartu. Yang pertama Magenta Card, yang kedua GoCard, yang ketiga Platinum Card. Sesuai dengan penjelasannya, yang pertama itu ada Magenta Card, batas maksimal harian tarik tunainya itu sebesar 5 juta rupiah dan biaya admin bulanannya itu sebesar 2.500. Yang kedua ada GoCard. Sesuai dengan penjelasannya yang dapat kita lihat, batas maksimal harian tarik tunainya itu sebesar 10 juta dan batas maksimal harian transfer ke rekening Mega Syariah itu sebesar 50 juta. Batas maksimal harian transfer antar bank sebesar 15 juta. Biaya admin bulanannya sebesar 7.500. Oke, yang ketiga ada Platinum Card. Sesuai dengan penjelasannya, yang pertama batas maksimal harian tarik tunainya sebesar 15 juta. Batas maksimal harian transfer ke rekening Mega Syariah sebesar 250 juta. Batas maksimal harian transfer antar bank sebesar 50 juta dan biaya admin bulanannya sebesar 15.000. Di sini kami memilih Magenta Card. Yang selanjutnya itu setelah pilih kartu, tekan yang ini. Selanjutnya verifikasi Gmail-nya, masukkan Gmail Anda dengan benar. Setelah dimasukkan ada dikirim kode OTP-nya ke Gmail Anda dan masukkan. Setelah itu verifikasi nomor handphone, masukkan dengan benar. Dan pada slide selanjutnya verifikasi kode OTP yang dikirimkan ke nomor handphone yang Anda masukkan. Setelah itu, setelah verifikasi kode OTP, langkah selanjutnya yaitu membuat password untuk login ke M-Banking Mega Syariah. Masukkan passwordnya dengan benar. Dan setelah memasukkan password, langkah yang selanjutnya yaitu buat print transaksi. Membuat print ini hindari dari penggunaan angka tanggal lahir agar tidak mudah diketahui oleh orang. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan lanjutkan langkah-langkah dalam membuat rekening mobile banking Bank Mega Syariah. Selanjutnya, setelah kalian mengkonfirmasi PIN yang telah kalian masukkan, yaitu setelahnya melengkapi data-data untuk mengkonfirmasi lebih lanjut seperti foto KTP, NPWP jika dibutuhkan, dan liveness check atau verifikasi wajah. Oke, lanjut. Di sini ada beberapa panduan untuk kita mendokumentasikan atau memfoto KTP kita. Seperti fotonya tidak boleh buram, lalu tidak ada pantulan cahaya di KTP-nya, dan jangan sampai terfoto. Dan yang benar seperti ini, foto terlihat jelas, semua frame-nya itu masuk terhadap KTP-nya. Lalu kalian bisa mengambil foto, lalu ada pemeriksaan lebih lanjut. Dan seperti ini contohnya, dia jelas semua frame KTP masuk ke dalam foto. Lalu bisa ketik lanjut. Lalu di sini ada konfirmasi data pribadi ulang sesuai dengan KTP yang kita upload tadi. Kita
Kita bisa sesuaikan, lalu di sini disesuaikan seluruhnya. Apabila seluruhnya sudah sesuai, kita bisa men-checklist dengan ini saya menyatakan data yang saya isi benar. Lalu kita bisa milih selanjutnya. Lalu selanjutnya ialah verifikasi wajah. Dengan beberapa panduan, cari tempat yang cahayanya cukup, lalu pegang smartphone itu dengan tegak atau portrait, jangan landscape. Lalu pastikan wajah terlihat dengan jelas, jangan pakai masker, topi ataupun kacamata, dan ikuti semua dengan benar. Kita bisa klik mulai. Di sini kita akan memverifikasi wajah kita dengan berselfie. Dan di sini kami mendapatkan satu keluhan, yakni pada saat verifikasi wajah, kami itu terdapat kendala, yakni susahnya memverifikasi wajah, walaupun kita sudah benar memposisikan wajah. Maka di sini mungkin ada kritik sedikit bagi Bank Mega Syariah, bahwasanya dipermudah lagi untuk fitur ini supaya tidak terlalu mempersulitkan. Soalnya kami sudah mencobanya, padahal sinyal kami baik, pencahayaan kami baik, tetapi tetap saja mengulang verifikasi wajah kurang lebih 7 kali. Lalu setelah kita memverifikasi wajah, di sini kita memasuki informasi data keuangan kita, seperti sumber dana penghasilan kita dari mana, lalu penghasilan per bulannya berapa, tujuan pembukaan rekening, dan NPWP itu opsional jika dibutuhkan saja. Selanjutnya ada data tambahan yang harus kita penuhi, yakni alamat pengiriman kartu ATM jika ingin kita mencetak kartunya. Apakah sesuai dengan KTP ataupun tidak? Jika sesuai, klik ya. Jika tidak, nanti akan ada kolom baru untuk menyesuaikan alamat yang pengirimannya. Lalu cabangnya kita sertakan cabang di mana kita ingin KTP kita rekening kita dicetak. Lalu kode referral tidak usah. Lalu selanjutnya adalah memverifikasi data kita, apakah sudah benar semua. Ini pekerjaan kita apa, namun universitas kita apa, jika kita seorang mahasiswa. Lalu data keuangan kita yang tadinya. Setelah memang semuanya sesuai, kita bisa klik selanjutnya. Lalu nomor rekening sudah jadi, dan di sini tertera nomor rekening kita dan jenis kartu kita apa. Setelah kita sesuaikan semuanya, maka jadilah buku rekening kita, jenis kartu Digi Berkah Magenta. Dan untuk memproses kartu ATM-nya, kita membutuhkan dana minimal 50.000. Setelah dana berhasil, kartunya akan diproses dan dikirimkan ke alamat Anda dalam kurun waktu 2-14 hari. Nah, ada informasi sedikit tambahan di slide terakhir, yakni jika kita menyertakan pekerjaan kita sebagai mahasiswa, di sini kita akan harus mengupload data-data dari sumber dana kita, yakni orang tua ataupun wali orang tua kita. Dan ini apabila kita menyertakan data kita itu sebagai mahasiswa. Tapi kalau kita menyertakan data kita itu sebagai pekerja, kita memiliki penghasilan sendiri, maka ini tidak akan muncul. Mungkin cukup sekian dari saya. Langkah pembukaan rekening Bank Mega Syariah. Semoga bermanfaat. Sekian. Di sini saya akan menyimpulkan proses pembukaan rekening dari 3 bank yang telah kami lakukan tadi. Pertama, sebelum masuk ke kesimpulan, saya ingin menjelaskan bahwa seiring dengan perkembangan teknologi digital, banyak bank di Indonesia yang menyediakan layanan pembukaan rekening secara online. Hal ini memudahkan masyarakat membuka rekening tanpa harus datang langsung ke kantor cabang. Kemudian, pertama saya akan menjelaskan tentang Bank Muamalat. Bank ini menyediakan fitur customer onboarding melalui aplikasi Muamalat In. Calon nasabah cukup mengunggah eKTP, foto selfie, dan melakukan verifikasi elektronik. Prosesnya cepat, mudah, dan sesuai prinsip syariah. Yang kedua itu ada Bank Mega Syariah atau BMS. Lewat aplikasi M-Syariah, nasabah dapat membuka rekening secara digital tanpa perlu tatap muka. Aplikasinya juga dilengkapi dengan fitur transaksi, donasi, dan pembayaran syariah lainnya, sehingga sangat praktis dan modern. Yang terakhir adalah Bank BTN. BTN menyediakan layanan pembukaan rekening online melalui website atau aplikasi BTN Mobile. Prosesnya meliputi upload dokumen, verifikasi via OTP, dan video KYC.
BTN cocok untuk masyarakat yang ingin memiliki tabungan umum maupun tabungan perumahan. Kesimpulannya, dari ketiga bank tersebut dapat disimpulkan bahwa semuanya telah mengadopsi sistem digital onboarding yang memudahkan masyarakat membuka rekening kapanpun dan dimanapun tanpa harus datang langsung ke kantor cabang. Inovasi ini menunjukkan bahwa perbankan Indonesia semakin modern, efisien, serta inklusif. Saran dari saya untuk calon nasabah, sebaiknya menyediakan dokumen seperti KTP dan selfie dengan jelas. Kemudian menggunakan jaringan internet yang stabil agar proses bisa dilakukan secara mudah dan cepat. Yang ketiga itu memastikan data sesuai identitas resmi. Yang keempat, memahami syarat produk dan saldo minimum. Serta yang terakhir, segera mengaktifkan fitur keamanan seperti PIN dan mobile banking. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekianlah penampilan dari kami, semoga bermanfaat untuk semuanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.